آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة والسهولة بالدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا للشيخ محمد بخيت بن الشيخ محمد حفظه الله تعالى ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur, kesehatan, kesempatan sehingga dapatlah kita mengisi sisa-sisa umur kita untuk berhadir di majelis yang mulia ini untuk menuntut ilmu agama. Sambil kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan hal keadaan menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 54. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa hafizahullah ta'ala. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat itu mengenal Allah melewat nama-namanya yang indah-indah. Mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar. Al-Jabbar adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-10. Al-Jabbar artinya ialah yang dapat meluluskan kehendaknya dengan jalan memaksakan atas tiap-tiap orang. Jadi Al-Jabbar itu Tuhan bila kehendaknya lulus tercapai dan kadada nang kawa menghalangi nang dikehendakinya itu. Artinya Tuhan dengan jalan memaksa kawan. Allah Subhanahu wa taala bernama Al-Jabbar karena dia mampu meluluskan apapun yang dikehendakinya dengan jalan memaksa, dengan jalan dikarasi Tuhan. Lain kayak kita lah, biar Tuhan mengarasi Tuhan kan kehendak ada kabul ya Allah hajat kita, ada kabul kehendak kita. Nah, siapapun tidak bisa menentangnya, menentang kehendak Tuhan.
Al-Jabbar termasuk dari nama-nama kebesaran, nama yang menunjukkan kebesaran Allah. Kan Tuhan berkehendak, Tuhan memaksa. Nah, itu menunjukkan Tuhan itu besar. Orang-orang yang arif billah, yaitu orang-orang yang sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, sangat takut dan gemetar apabila mereka mendengar dan mengatakan nama Al-Jabbar ini, karena mereka tahu maknanya ini. Karena nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar ini memberikan suasana takut dan haibah. Haibah itu merasakan bahwasanya Tuhan itu punya wibawa. Dengan kata lain, Al-Jabbar ini juga bermakna dia bisa memaksakan apapun yang dia kehendaki kepada makhluknya. Apabila dia menghendaki dan memaksakan kepada seseorang agar orang tersebut itu muslim, artinya jadi orang Islam, maka siapapun tidak akan bisa menentang kehendaknya itu. Mun orang tuh dasar dikehendaki Tuhan menjadi orang Islam, biar di tengah-tengah orang kafir nya pacangan dapat hidayah gitu nah. Nang kayak Nabi Musa alaihissalam ya Allah, walaupun nang menggaduh itu Fir'aun, nang menggaduh itu orang kafir, tapi lamun Tuhan bakahandak Nabi Musa jadi nabi. Ada lagi pian ngarannya bahari Musa Samiri. Musa Samiri itu digaduh oleh malaikat Jibril. Nah, malaikat nama menggaduh, tapi Musa Samiri itu jadi orang kafir akhirnya. Nah, ya Tuhan bakahandak jadi orang kafir. Biar Jibril menggaduh. Nih, biar Fir'aun nang menggaduh, tapi Tuhan bakahandak jadi Nabi Musa. Nah, Al-Jabbar ini kembalinya kepada sifat iradat atau berkehendak. Nah, maka pengertian Al-Jabbar yaitu yang memaksakan kehendak, dan bila Tuhan memaksakan kehendaknya pasti lulus kehendaknya. Kayak kita ya Allah, misalnya hendak sugih biar bercari bisukan kamarian malam ya Allah, iya Tuhan kadang menghendaki kadang mau sugih. Dalam sejarah Islam disebutkan atau dikisahkan bahwa seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, tukang azan Nabi nih. Si Dining ini lain orang Arab, tapi orang Afrika berkulit hitam. Ia seorang yang hitam atau berkulit hitam. Namun ia Bilal dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirindukan Allah, dipilih Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala rindu untuk bertemu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Juga para malaikat rindu juga. Artinya dicintai Allah, dicintai malaikat, dan semua bidadari rindu juga hendak bertemu Bilal. Ahli surga artinya nih, mereka rindu ingin bertemu dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Surga pun merindukan Bilal juga. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu termasuk orang yang dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjadi seorang muslim
sehingga apapun godaan dan rintangan yang dihadapinya, ia tidak akan meninggalkan agama Islam. Lihatlah sejarah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, bagaimana ia disiksa di atas padang pasir yang sangat panas, di bawah terik matahari, direbahakan di padang pasir. Kan waktu itu Sidin masih jadi budak, belum merdeka. Si budaknya ninang orang kafir lalu menyiksa. Karena Sayyidina Bilal ini masuk Islam. Kebanyakan nang pemulaan tuh orang-orang fakir miskin, para budak-budak, termasuk Bilal ini termasuk orang nang awal masuk golongan orang-orang awal masuk Islam juga. Lalu ketahuan petuanannya, lalu disiksa Sayyidina Bilal di bawah terik matahari di padang pasir. Maka di daerah sana itu kan panasnya luar biasa, dan diletakkan di atas dadanya batu yang sangat panas, batu besar belang ditindihi di atas awak Sayyidina Bilal oleh tuannya yang bernama Umayyah. Bermacam-macam siksaan, bukan cuma itu aja, macam-macam yang lain, dicambuk lah, disipaki lah, ditampari lah, dipukuli lah. Bermacam-macam siksaan yang ditimpakan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ada riwayat mengatakan yang terucap di mulut Sidin, ahad itu artinya nama Allah. Qul huwallahu ahad. Ahad itu artinya asa bahasa kitanya, asa itu yang diucapkan Sidin waktu Sidin disiksa. Ahadun ahad. Nah itu artinya berzikir, malah bertambah iman Sidin, malah berkuat iman Sidin. Sehingga kelezatan manis iman itu menyebabkan kada merasa lagi sakit disiksa. Karena merasakan lama kemanisnya iman. Namun semuanya itu, semua siksaan, bermacam-macam siksaan itu tidak menggoyahkan keimanannya. Memanglah sahabat-sahabat Nabi itu memang pilihan. Orang-orang yang hidup di zaman itu beriman kepada Rasulullah itu orang-orang pilihan dan orang-orang yang kuat-kuat imannya. Orang-orang yang kuat-kuat imannya. Amun kayak kita nang lemah imannya nih, hidup di zaman itu bisa murtad, bisa bakapir, ada tahan. Akhirnya melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Bilal bin Rabah ditebus atau ditukari oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abu Bakar berjalan melewati jalan itu, di situ Sayyidina melihat Bilal ini disiksa, lalu marah Sayyidina Abu Bakar nih. Sayyidina Abu Bakar ini kan termasuk orang sugih, lalu dibelinya budak gitu kepada si Umayyah untuk petuanan Bilal. Walaupun misalnya jar Sumayyah ini contoh aja bang lah, aku pada menjual jar kutukari dengan 2 kali lipat ya, misalnya dari Sayyidina Abu Bakar sini sugih, kata kau jual aja kutukari dengan harga 3 kali lipat. Ini Sayyidina Abu Bakar ini pemurah. Sayyidina Abu Bakar ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehingga akhirnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dimerdekakan. Sudah ditukari lalu dimerdekakan. Engkau merdeka, kada lagi jadi budak, ujar Sayyidina Abu Bakar. Sudah Sayyidina bebas ya, sudah ya Allah, merdeka, nyaman sedikit, sudah merdeka nih. Kada dikekang oleh ketuanan ya Allah. Dan pada waktu perang Badar, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu berhasil membunuh bekas tuannya Umayyah. Jadi si Umayyah yang menyiksa Bilal itu, tuannya itu
Sidin seorang namun membunuh petualannya. Ini bukan balas dendam lah, bukan. Bukan balas dendam. Ini memang di dalam perang itu harus berperang membunuh orang kafir. Cuman kebetulan neng dihadapi sidin mantan tuannya sendiri yang menyiksa. Oh ya Allah, pas bandar nih, akhirnya mati. Kan? Ya Allah, jangan sombong nih lawan budak seorang. Akhirnya budak seorang itu yang membunuh seorang. Contoh lain lagi, artinya kan Sayyidina Bilal itu orang yang dipaksakan Tuhan untuk kuat imannya, walaupun di tengah-tengah siksaan yang luar biasa dahsyatnya. Itu menunjukkan Allah Al-Qahhar, menunjukkan Allah Al-Qahhar. Contoh lain lagi dari orang yang istimewa yang mempertahankan Islam adalah keluarga Yasir. Ini zaman Nabi juga, orang-orang sahabat-sahabat Nabi juga. Yasir ini lah, ini seperanakan disiksa. Yasir ini abahnya, Ammar itu anaknya, Sumayyah itu mamanya. Ini Ammar, Yasir lawan Sumayyah nih, Wilkibini bisi anak. Ammar bertiga beranak ini disiksa juga. Nah, keluarga Yasir, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridai mereka semua, radhiyallahu anhum. Ia Yasir mempunyai anak yang bernama Ammar dan istrinya Yasir yang bernama Sumayyah. Di padang pasir yang panas, tubuh Yasir ditindih dengan batu besar juga. Ia dipaksa untuk keluar dari agama Islam oleh orang-orang kafir Quraisy dan disiksa. Yuk, tinggalkan agama Muhammad ya. Dan ia dipaksa untuk menyembah berhala. Ngaran berhalanya Lata dan Uzza, itu ngaran berhala. Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu ngaran berhala lah. Disuruh untuk menyembah berhala untuk kafir, bahasanya disuruh dipaksa untuk kafir, memurtad. Nah, kita kan tidak kayak itu ya Allah, alhamdulillah kita nih kan ditenang sampai dipaksa orang supaya kafir itu ada nyaman gitu nih. Dari benar. Namun Yasir tetap bertahan, mempertahankan imannya sehingga ia wafat di padang pasir yang panas tersebut. Mati syahid sini. Mati syahid ini ada kegampangan masuk surga. Yasir radhiyallahu anhu adalah syuhada itu orang mati syahid, syuhada pertama Islam dalam sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga istri Yasir yang bernama Sumayyah radhiyallahu anha adalah kalau beginian itu radhiyallahu anha. Ia dibentangkan itu biasanya dijamur lah, dirabahkan di tengah terik matahari yang panas tak. Juga kakinya diseret dengan kuda. Ulun kada ingat apakah kudanya ini seekong aja kah? Ini kuda misalnya diikat di kuda tuh tali, diikat tali itu dibatis Sumayyah suruh kuda tuh buka. Apakah kayak ini kudanya dua? Kalau nggak diingat, ini kudanya dua, ini kuda, ini batisnya nih, batis Sumayyah diikat di kuda sini, ini batis disuruh kuda nih buka ke situ, ini buka ke situ, kayak rabit nih tawak. Entah ke itu kah, kalau nggak diingat lagi kudanya seekong aja kah? Atau dua kah kudanya? Siksaannya nih, disiksa. Kakinya diseret dengan kuda. Dalam keadaan yang demikian itu, ia tetap memaki-maki Abu Jahal. Disambat sini Abu Jahal, artinya sini karena takutan. Mungkin Abu Jahal menyiksa nih lah. Memaki-maki Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal sarik lo, menombak kemaluannya. Kada tahan lagi Abu Jahal ini lambat mati ini juga ditombak. Ya, kemaluannya
kemaluan semuanya ditombok. Kata gampangan bahari mempertahankan iman sehingga mengakibatkan wafatnya Sumayyah istri Yasir. Inilah perempuan yang pertama yang menjual atau menjual dirinya kepada Allah Subhanahu dengan surga. Mengharapkan dirinya Allah Taala dengan surga. Dan ini adalah perempuan pertama yang mati syahid dalam sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kalau si anak Yasir yang bernama Ammar itu disiksa juga, dan saking sakitnya kada tahannya disiksa sampai ucap kata-kata yang amun kata-kata itu pada zahirnya kafir bang. Kata-kata yang mengandung menyebabkan yang mau ucap itu bisa kafir. Cuman Ammar ini terpaksa mengucapkan itu kada tahan. Lalu ia ini dilepaskan oleh orang kafir, kada hampir disiksa. Karena mau mengucapkan mungkin aku hakunai menyembah berhala mungkin gitu kah. Lalu dilepas si Ammar nih. Kada dibunuh, kuitannya mati dah. Tak cuma hatinya sekali nyaman. Aku tak ucapin itu tadi. Datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, kayak ulun ini ulun mau ucapkan sesuatu karena ulun dipaksa. Jar Nabi Muhammad, kayak apa hati kamu? Hati ulun tetap beriman dengan Allah dengan Rasulullah. Hati ulun tetap kada kafir, mulut ulun aja. Nah, jadi ada turun ayat kada ingat juga ayatnya, kada hafal juga ayatnya. Nah, ayat itu memadahkan artinya kada apa-apa si Ammar itu. Inya kada kafir, nyata terpaksa hatinya masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ bisa juga ambil dalil kita misalnya nih disiksa orang kada tahan benar, misalnya disiksa orang di macam-macam disuruh orang kafir, bolehlah kita mengucapkan kata-kata boleh kalau terpaksa asal hati kita masih beriman kepada Allah. Kita nih kayak mendustai buahnya aja. Nah, kalau misalnya kada tahan dah amunnya nang tahan aja tuh deh sampai mati. Hakun aja disiksa sampai mati bagus aja. Tapi lah kada tahan juga nih dengan siksaan tuh dibolehkan kita nih mengata, ayo aku bakal keluar daripada Islam ya kita. Cuman pura-pura aja tuh hati tetap beriman kepada Allah, kada kafir. Nah, gitu. Tapi alhamdulillah kita kada sampai kayak itu ya, kalau kita kada sampai diuji keimanan kita nang sampai kayak itu ujiannya besar. Alhamdulillah mana kita nih. Kan ada juga orang datang ke rumah kita membawa beras sekarung ya, kalau duit 1 juta bubuhan misioneris nih. Hakun kah ikam jar pakapir masuk agama kami, nah kami beri kada juga kayak itu ya kalau amun di ujung-ujung Indonesia tak nang lama-lama imannya tak didatanginya tak kali bubuhan misionaris katanya, buahan aktivis gereja nya. Wah, ini masuk hutan banyak berdakwah, dia mendakwahkan agamanya. Nang target buahnya orang-orang yang lemah iman, orang-orang fakir miskin, nang kau dibeli imannya dengan sekotak super mie. Nah, kita alhamdulillah ya Allah kada sampai kayak itu. Makanya ada hadis Nabi kan, kadal faqru ayyakuna kufran. Seakan-akan hampir saja kepakiran itu bisa membawa kepada kekufuran kalau lemah imannya. Orangnya fakir, namun lemah imannya ya khawatir dibawai demi sakarong baras, demi duit 250. Hampir saja kefakiran bisa membawa kepada kekufuran kalau lemah iman. Nah, alhamdulillah kita ini di banyak aja ya pengajian agama ya kalaan. Namun saudara-saudara kita yang di ujung-ujung Indonesia di bagian mana-mana itu ada tapi ada pengajian ada tapi sembahyang. Islam orangnya Islam, cuman tetapi tahu di agama
kada tapi tahu di agama. Jangankan di ujung sana, ini di daerah ada ulang bisi sepupu 3 kali kah, sepupu 4 kali kah. Ini karena bininya dinas di situ, 4 juanya ke situ. Di daerah masih Kabupaten Tapin itu, nah cuman masuk ke dalam. Kan ada listrik, listrik ada. Nah di situ tuh ada guru raji pernah ke situ, sini berkisah. Guru raji nya nang itu tuh sepupu sekali guru raji. Kalau ulun ini sepupu 2 kali kah, 3 kali kah lawan itu. Guru raji pernah di situ berceramah di masjid kita. Nah, jadi guru raji ini kisah belocok-locok di sini nang kisah nang apa namanya jago raji kalau mengisahkan guru rajinya kada denah ya Allah. Jadi jago raji nang kisah orang di sekolahan jam nang anak murid nih. Siapa yang bisa doa sebelum tidur ya? Ulun ya. Jadi saya apa doanya? Bismikallahumma ahya wa amut, nah bujur aja. Siapa lagi? Bisa lah. Saya. Kenapa doanya? Kalian membaca Bismillahirrahmanirrahim aja 21 kali. Bujur jua. Ikampang apa doanya nang sebelum tidur? Ulun doa sebelum tidur, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kenapa itu jadi gurunya? Karena di higa Kanjang Abah itu ada tulisan kertas bertulisan itu. Nanti tertawaan kamu lah. Guru aja mengisahkan situ kada ada tertawaannya. Jadi cara sebulan itu di sini orang biar amun hendak guring itu berbismillah tuh untung sudah. Apa namanya itu kan bukan doa untuk guring gola. Yalah, bukan untuk doa untuk guring gola. Pian paham tadi? Itu doa ke semua anak. Yalah. Orang di sana sendiri kisahkan guru raji kisah nak belucu-lucu, kada ada nang tertawanya. Berarti sekamuan kada tahu doa itu. Kada tahu doang itu. Jadi cara ulun itu amunnya nang hendak manggawi dua lagi bismillah untung dah orang sini. Orang kada tahu doa itu saking nganunya tertinggalnya di daerah masih daerah Kalimantan Selatan, listrik belum sampai ke situ. Masih banyak nang kada tahu. Kayak apa doa masalah rukun marukun semua yang perlu benar nang kayak itu didakwahi. Nanti tertawa aja kalau kan paham dah. Di sana kada ada nang pahamnya, kada ada tertawanya nang dikisahkan itu. Berarti kada tahu. Doa itu kada tahu, doa itu aja kada tahu. Apalagi doa-doa nang lain. Doa waktu hendak mau ke baju kada tahu ya. Nah, jadi guru aja ini bingung apa berkisah lucu kada ada tertawanya. Rupanya kan ada nang tahunya doa itu saking tertinggalnya lah masalah agama. Nah, mana tadi lah? Inilah contoh-contoh manusia yang dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap memeluk agama Islam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memaksakan kehendaknya kepada seseorang agar tetap kafir seperti Abu Jahal itu biarlah bilang hari-hari melihat mukjizat Nabi Muhammad, bilang hari-hari tetap Nabi Muhammad. Mulai Nabi Muhammad lagi halus sudah kenal. Iya tuh kada beriman juga. Tuh memang dikehendaki Tuhan, dipaksakan Tuhan untuk kada mau beriman. Sampai-sampai jiwanya terancam pada waktu perang Badar. Namun Abu Jahal tetap dalam kekafirannya, sehingga ia tewas atau mati dalam perang Badar itu.
mati juga akhirnya Abu Jahalnya. Ulama-ulama yang kenal dan memahami betul dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar ini, ada perasaan takut di dalam hatinya bahwa usaha apapun tidak akan ada artinya apabila Allah Subhanahu wa taala bertajalli atau bernampak dengan namanya Al-Jabbar ini. Jadi kayak ulama-ulama kita, wali-wali kita bahari toh, di hati mereka selalu takut, walaupun banyak amal ibadah, walaupun banyak amal soleh. Takutnya apa? Takut kalau pina Tuhan maka menghendaki aku ini mati kafir. Jadi amal ibadah ini kada kau menjamin tuh nah. Karena Allah Ta'ala ini mengarasi dengan kehendaknya, Tuhan berkehendak biar kayak Bal'am bin Ba'ura kan, Bal'am bin Ba'ura tuh wali Allah Ta'ala di zaman Nabi Musa nih. Bisa terabang muridnya nih. Akhirnya mati terjulur ilatnya, mati kada beriman. Dikehendaki Tuhan. Kayak barsisa ahli ibadah kan. Akhirnya mati kafir. Itu yang ditakutkan ulama-ulama bahari. Oleh karena itu kita ini jangan merasa aman. Karena bila orang yang merasa aman daripada merasa aman daripada mati kada beriman, maka orang itu bisa mati kada beriman. Jadi kita ini jangan merasa aman gitu nah. Makanya kan tandanya kita kadang merasa aman, kita minta terus kelak. Bahkan gitu untuk sembahyang, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Tandanya orang yang kadang merasa aman selalu ingin meminta supaya mati beriman. Tandanya orang yang merasa aman ya kadang lagi minta mati beriman, seorangnya tenang aja, seorang ini pasti masuk surga aja. Itu tandanya orang celaka kena. Tapi tandanya orang yang selamat merasa cemas. Kalau aku nih mati kafir, lalu minta kepada Allah Ta'ala nih supaya mati beriman ya dan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Udah tonton sembahyang minta taharus lawan Tuhan, pada berambihan minta lawan Tuhan. Maka bila kita lah minta husnul khatimah, minta mati beriman nih, kita berdoa tuh, itu meramukakan tulang belakang iblis, itu mematahkan tulang punggung iblis. Bila kita tuh minta, entah itu Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman, bisa juga, atau ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Pokoknya minta supaya mati beriman, minta supaya husnul khatimah, atau Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, ya Allah kami meminta kepada Engkau husnul khatimah. Ramok belakang setan. Jadi setan nih amun inya tuh dikabulkan Tuhan, selesai dah pun sia-sia nang godaanku selama ini, nang mulai inya balik tuh sampai inya mati ku goda nih, mun inya kabul doanya tuh nah, selesai sudah aku sia-sia sudah aku. Biar misalnya inya ahli maksiat misalnya, tapi amun inya meminta kepada Allah supaya mati beriman, kalau inya mati beriman ya mun di Tuhan dosanya sia-sia nang usaha kok selama ini menggodainya ujar iblis. Setelah kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala bernama Al-Jabbar yang kuasa meloloskan kehendaknya, kalau kepercayaan kita atau iman kita dan mendalam kepada Al-Jabbar ini, maka kita disebut sebagai Abdul Jabbar, hamba daripada Al-Jabbar. Walaupun ngaran misalnya Anang ya Allah. Orang yang beriman dengan nama Allah, maksudnya Abdul Jabbar ini orang yang beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar. Lalu apa buah dari keimanan kita terhadap Al-Jabbar ini? Ada dua hal yang harus kita lakukan di sini. Amaliyahnya nih. Amaliyahnya. Pertama, bahwa kita harus
mengerti kehendak Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut sebelum Allah Subhanahu wa taala memaksakan kehendaknya, baik dalam masalah harta, kesehatan, pasangan hidup atau lainnya. Kan Allah taala ini maha lembut ya juga ya, kalau Latif itu kan maha lembut. Jabbar maha memaksakan, qahar gitu ya Allah, sama ya juga. Nah, seandainya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan hidup atau istri yang baik, istri yang salihah ya, dan takwa pula, kita harus tahu dalam hal ini kehendak Allah Subhanahu wa taala yang lembut. Kita bisi istri yang salihah, tentunya istri salihah itu kan pasti bersikap lemah lembut kepada suaminya. Nah, itu menunjukkan kelembutan Allah Subhanahu wa taala pada kita melewat istri kita. Maka kita harus mensyukuri dan bersyukur benar kita ya Allah, berterima kasih benar kita untuk Tuhan diberi istri yang salihah misalnya, dan direnungi pulang, merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebelum Allah Subhanahu wa taala memaksakan untuk mensyukuri nikmat punya pasangan hidup yang baik. Seandainya suatu saat ia ditinggal oleh pasangannya itu, takbinnya meninggal dunia nang salihah tadi, kemudian ia diberi pasangan hidup yang kurang baik, lalu kawin pulang misalnya lawan bebinian sekalinya, tak kawin nang pamamayan kan misalnya tah. Kadang ia teringat dengan pasangannya yang dulu, nyatai membanding-bandingkan toh, majar biniku nang dahulu apa kaganangan jar, tak bagus, pasti itu membanding-bandingkan tuh dalam hati, tapi jangan diucapkan lah. Saya dapat bini hanya tersinggung inanya, ikamnya tahu lah lawan nang dulu tak bagus dulu pada ikam kenapa kau mau ini aku, iya kan, jujurnya menjawab ya Allah, apa nggak aku ngawin aku ya, jadi berenang ya Allah, sudah takdir nih. Kadang ia teringat dengan pasangan yang dahulu, lalu ia berkata, alhamdulillah ya, dahulu aku pernah diberi pasangan hidup, tetapi sekarang tidak demikian halnya. Tapi tetap aja bersyukur juga, walaupun lumayan, tapi iwak bersiap sudah, iwak sudah sedia, nasi sudah sedia, walaupun lumayan misalnya ya Allah, tapi pakaian seorang kita pasakannya, anak Sayyidina Umar kan bisi bini kan pemamayan, tapi anak digaduhakannya, anak kita ya Allah disesuaikannya anak kita. Nah, alhamdulillah jatah. Berarti ia sudah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri. Jadi di sini ini kayak apa, kami disyukuri juga, disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya ditambah nikmat itu. Juga kesehatan. Berikanlah waktu untuk merenungi dan mensyukuri betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat yang tidak ternilai harganya ini. Jadi kita waktu sehatnya nah, direnungi tentang kesehatan kita nih, disyukuri kesehatan kita nih, jangan menghadang jaring hanya merenungi. Kadang-kadang kita pas garing hanya merenungi, hanyalah aja kau sadar nah bahwasanya kesehatan itu luar biasa nikmat. Garing hanya ingat orang nang sehat ini nang disyukuri, direnungi. Nah, jangan sampai dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri sehat itu ketika sakit. Ketika sakit sama juga bisi bini tadi. Bisi bini misalnya salihah ya Allah disyukuri, ini yang salihah itu. Disyukuri ya Allah. Kina pas sudah pas bini salihah mati hanya bebini nang kurang salihah hanyar misalnya menyukuri itu tadudi, menyukurinya tadudi. Setiap sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita pasti ada di dalamnya pesan dan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan dan suruhan Allah. Contoh misalnya lah
kita tak dapat nikmat misalnya kau nukar kendaraan anyar. Apa pesannya dalam itu? Berarti Tuhan menyuruh kita kendaraan itu gunakan untuk beribadah, untuk nuntut ilmu, itu pesannya. Nah, ya kalau kada sekedar nang dipakai untuk rayon-rayonan aja. Misalnya kita dapat rezeki banyak, misalnya duit kan, misalnya Allah. Nah, pesannya dalam disuruh supaya dibagi-bagikan kepada miskin, yang nang labihannya misalnya. Nah, ada pesannya tak. Nah, kedua, tugas kita nih, amaliyah kita nih kepada Al-Jabbar. Yang harus dilakukan oleh orang yang beriman dengan Al-Jabbar adalah ia harus mampu menerapkan kebaikan-kebaikan yang dikehendakinya terhadap orang-orang yang di dekatnya, seperti anak-anaknya dan keluarganya. Contoh misalnya menerapkan kebaikan, kan kita hendak ya kalau anak kita ini penyembahyang ya lah. Nah, bini kita penyembahyang, kita suruh ya Allah. Nah, kita suruh anak kita, bini kita sembahyang ya Allah. Lebih-lebih lagi kalau bisa kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala secara umum. Mun kawal lagi sakampungan kita bawa untuk kebaikan ya Allah. Nah, mun kada kawat tadi ya nang di rumah kita barang minimalnya ya Allah. Namun penerapan itu tidak bisa dilakukan sebelum ia menjadi orang yang mulia. Bagaimana caranya agar bisa menjadi orang yang mulia? Tentu saja harus taat dulu kepada orang yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Aziz. Artinya bila kita hendak nang di sekitar kita ini menurut Tuhan kita, maka hendaklah kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak Guru Sombol kan. Guru Sombol itu orang yang takwa. Coba lihat bupatinya tunduk misalnya, gubernurnya tunduk, lawan sidin perintah-perintah. Yalah, orang takwa ini disegani orang, dituruti orang, pandirnya tuh masin berarti. Namun kita kada takwa ini lah, kita kada takwa ini bisa orang ini mboi seorang ini juga kada takwa aja. Nah, ya Allah. Jadi maksud menjadi orang mulia itu orang takwa. Kayak kita dah nyuruh anak kita sembahyang, tentunya kita mau lupakan sembahyang. Ya Allah. Kita di tempat awal waktu misalnya kalau kita menyuruh anak kita, bini kita puasa, kita memuasa juga orangnya. Nyuruh anak kita menuntut ilmu, kita hadir juga ke majelis ilmu. Nah, kayak itu menghuluakan dalam kebaikan. Jadi tidak bisa lulus kehendak kita kepada orang lain sebelum kita menjadi orang yang mulia terlebih dahulu. Hamba yang bisa memahami makna Al-Jabbar adalah hamba yang sudah mampu memahami dan mengamalkan makna Al-Aziz sebelumnya kan. Nah, dan inilah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan namanya Al-Jabbar sesudah namanya Al-Aziz. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita seberataan diampuni Allah Ta'ala dosa-dosa kita zahir batin seumur hidup berkat kita hadir ke majlis ilmu ini. Allah Ta'ala ampuni jauh dosa mama abah kita, guru-guru kita, dan tetangga kita. Mudah-mudahan kita seberataan dimasukkan ke dalam golongan-golongan orang-orang yang mati beriman, husnul khatimah, membawa iman yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام والمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت
الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب والواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب والمنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم